rutinkan minum ya sekali aja, jantung akan baik, pencernaan akan lancar, bersihkan pembuluh darah juga. Resep ini cuma mengandalkan kunyit seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya kita ya takaran feeling lah ya kalau bahasa saya, ya mungkin sejempol 2 jempol. Ya. Lalu Anda tambahkan serai sedikit. Wah, serai mantap tuh, anget. Ya. Lalu dikasih air panas. Tiba-tiba hening begini. Tiba-tiba hening. Ini sambil membayangkan, mungkin di rumah ada yang sambil praktek juga, Dok. Oh ya, silakan. Ini Masya Allah ya, resep ini. Oh, langsung berubah warnanya ya? Ya, karena kunyit ya. Kunyit kalau kita kasih air panas atau air biasa, langsung berubah. Lalu tambahkan sedikit, maaf sama jeruk nipis. Jeruk limau ya? Kalau biasa kan yang jual jamu kan, apa ibu-ibu jual jamu, sekarang abang-abang jual jamu. Abang Jaido jual jamu gitu. Nah, tambahkan sedikit sama jeruk nipis. Ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya, sekali lagi resep yang sangat-sangat powerful ya, untuk membersihkan rahim, ya, menguatkan pencernaan, membersihkan pembuluh darah juga, dan reproduksi ya. Betul. Nah, kita tambahkan sedikit sama madu, ya secukupnya ya, sampai terasa agak manis. Wah, seger nih. Enak gimana gitu pagi-pagi. Betul, enak banget ini resepnya. Tadi saya pikir mau kasih ke Ustadz Riza, tapi beliaunya sudah, oh masih ada, oh sini. Resep ini juga, boleh. Masya Allah ya, silakan. Namanya juga kita live santai. Ini resep juga yang kemarin sempat saya kasihkan kepada Gubernur Sumatera Utara. Masya Allah ya, saya bikinkan. Mana dia garamnya? Jarang-jarang nih. Kenapa? Keren ini. Jadi ini selain resep buat memperbaiki pencernaan, reproduksi, juga bisa menguatkan fungsi otak kita. Ini sebenarnya agak panas ya. Kita tambahkan kasih sedikit sini, kasih air biar bisa langsung diminum. Bismillah. Dilayani langsung sama Ustadz Riza, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Kapan lagi saya berbuat, antum kan sudah banyak berbuat baik ke saya gitu. Terbalik. Lalu dikit lagi. Jadi tadi isinya apa? Kunyit, serai, sama jeruk nipis. Kasih sedikit garam. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun pengen minum. Ada sedikit asin, ada sedikit semriwingnya, ada sedikit pahitnya, ada sedikit segernya. Betul? Enak banget. Coba liatin mukanya, enak banget ya. Enak banget ya. Bukan terpaksa kan? Enggak. Enak sekali. Karena selama ini Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang jamu herbal tuh orang identik banget dengan pahit dan segala macam. Padahal kalau kita olah sedikit ya, tambahkan jeruk nipis, tambah madu, tambah garam, subhanallah. Nah ini mungkin habisnya jatahnya Kang Rizky nih. The best ya, Masya Allah ya. Segar banget, bener segar banget. Ya. Masya Allah. Dan itu kalau Bapak Ibu rutinkan minum ya 3 bulan ya, jantung akan baik, pembuluh darah akan baik, pencernaan akan lancar. Sekali aja, atau biasa saya sarankannya itu malam, Ustaz. Jadi malam biasanya saya sarankan kita jelang tidur ya mungkin setengah jam sebelum tidur kita minum itu ibarat kata kalau mungkin bahasa saya begini ya, restoran kan kalau mau tutup dia bersih-bersih dulu. Nah bersih-bersih itu kan ada yang bersihin petugasnya. Betul. Nah mereka ini kalau kita minum petugasnya. Karena itu konsepnya dari Al-Quran yang saya sering sampaikan juga bahwa malam tuh waktu istirahat, waktu bersih-bersih badan. Maka sebelum kita tidur itu bekali dulu badan kita dengan petugas kebersihan yang lebih banyak lagi. Gitu. Keren banget, Dok. Masya Allah ya. Jadi ini kalau boleh saya katakan resep ini it saves many life. Ya, banyak sekali menyelamatkan teman-teman yang bermasalah ya dari mungkin masalah reproduksi, masalah jantung, bahkan asam urat, kolesterol. Dan ingat Bapak sekalian, bahan-bahan seperti ini ya kalau kita lihat jangan melihat cuma dari satu sisi saja.
Tapi mungkin kalau boleh saya katakan kunyit saja ada puluhan bahan aktif di sini gitu kan. Jadi saya boleh katakan solusi penyakit degeneratif untuk umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia khususnya di negeri ini adalah rempah-rempah ini. Dan tinggal kita apa ya? Kalau bahasa saya itu di rebrand. Iya betul dok, banget betulnya itu. Di rebrand sehingga nanti orang minum jamu itu jadi tren. Gaya hidup. Gaya hidup dan bangga minum jamu. Lah ngapain juga bangga minum soda? Lebih baik kita bangga minum ini. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak ini dok. Kak Rijab mau tetap di sini atau mau diganti? Sudah, Oh, yang profesional di situ. Nanti saya kaku lidah. Siap. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Masya Allah. Tapi enak ya? Oh lezat Enak sekali ya? dok. Baik. Lezat. Mudah-mudahan banget. jadi minuman rutin juga buat keluarga. Iya, ini bukan basa-basi, beneran lezat, bener-bener lezat. Masya Allah. Terima kasih dok. Nah, karena Kang Rizkinya tadi menepi sebentar, nah kita kasih cicip sama beliau juga. Baik, alhamdulillah. Kebagian juga. Kita kan santai-santai aja kan ini kan. Santai aja dok, Santai aja. alhamdulillah. Karena juga audiennya juga goib nggak kelihatan. Sebetulnya banyak di sana ya. Yang beneran kelihatan nggak anu di luar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wah, seger dok. Segar? Ya, Masya Allah. enak dan kalau anget enaknya ini kayaknya. Betul. Ya kalau mau dibikin dingin juga nggak apa-apa. Ya mungkin nanti dibikin dalam kemasan ya. Botol gitu lalu masukin di kulkas juga tidak masalah. Ya. Nah itu tanda-tanda yang enak tuh begitu dihabisin. Izin saya habiskan dulu dok ya. Betul, silakan. Masya Allah. Nah itu salah satu resep ya Bapak Ibu sekalian ya yang subhanallah resepnya juga banyak sekali lagi membantu. Baru satu resep ya. Jadi kalau kita bongkar, kita buka itu apa namanya kandungannya itu masya Allah ya. Ada serai di situ, ada kunyit ya, ada apa tuh namanya jeruk nipis. Saya tambah. Sebenarnya garam ya, garam seperti ini ya, garam mineral seperti ini atau garam laut seperti ini yang non refinasi itu kita sangat perlukan dalam pembuatan herbal-herbal atau jamu-jamu seperti ini untuk memudahkan penyerapannya. Oh fungsinya untuk memudahkan menambah penyerapan. Itu salah satu resepnya. Dan ada satu resep lagi yang ini juga biasanya saya berikan kepada orang-orang yang mengalami gatal. Gatel, wah cocok nih. Seperti, antum nggak gatel lah. Masa ganteng-ganteng gatelan. Cocok bagi yang membutuhkan maksudnya. Maksudnya apa ya, orang-orang yang mungkin ada eksim ya, atau psoriasis itu resepnya cuma 3. Resepnya cuma 3. Jahe, lengkuas, serai. Jahe, lengkuas, serai. Ini aja. Wah ini itu setiap hari ada di rumah dok. Jahe, ya ini lengkuas. Ya, sebenarnya ini kurang lebih ini resepnya juga ada di buku saya juga, nanti Bapak bisa dapatkan. Paling bagusnya ini diparut, ya ini diparut, ya diparut. Kemudian nanti parutannya itu ditambahkan air mendidih, selesai diparut, ya 5 cm saja. Tambah air mendidih kurang lebih selama 3 menit, tunggu dia keluar bahan-bahan tadi. Lalu apa namanya? Setelah itu disaring, ya jadi disaring. Jatuh. Hasil saringannya, Bapak sekalian, kan ada ampasnya tuh. Iya. Nah, ampasnya itu kan sudah bekas parutan, itu ditambahkan dengan minyak zaitun. Oh, olive oil. Nah, olive oil, kemudian ampasnya tadi dibalurkan ke bagian yang gatal. Oh, jadi obat dalam sekaligus obat luar. Dan obat luar, obat dalamnya ini. Masya Jadi kita apa tuh namanya pakai air panas juga kayak begini ya. Ya, sama didih nggak apa-apa kayak begini. Jadi tadi bahannya jahe, lengkuas, serai. Ya. Sesimpel itu coba. Masya Allah. Tapi subhanallah biiznillah banyak kasus psoriasis yang saya dapatkan menggunakan resep ini biiznillah itu 1 pekan sudah selesai. 1 pekan. Setiap harinya berapa kali? Ya 2 kali lah. 2 kali sehari cukup. Itu subhanallah ya. Saya kadang-kadang semakin hari itu semakin kagum Bang Zikri dengan ini ya. Semakin kagum dengan ini dan subhanallah ya ternyata Allah membekali mereka-mereka ini dengan berbagai macam bahan-bahan berkhasiat. Betul. Karena kan logikanya beginilah. Contoh begini. Ya. Petani yang nanam jahe ini, dia potek jahe ini, dia tanam.
Itu doang kerjanya dia, siram. Iya. Ya kan gitu kan? Iya. Tapi subhanallah Allah bekali dia dengan gingerol, ya anti kankernya, anti asam uratnya, anti darah tingginya, anti dalam ini. Masya Allah. Buka aja literaturnya tentang itu. Temulawak juga sama. Iya. Ya salah satu itu. Jadi Masya Allah ya kita, saya katakan bersyukur banget tinggal di Indonesia. Betul. Bersyukur banget. Ini salah satu resepnya. Cuman ini kan belum matang dia, belum keluar semua. Idealnya kan tadi diparut, Dok ya? Ya, diparut.